Halo, selamat malam. Sudah waktu Siprus jam 1 sekarang. Dan kali ini saya akan membahas tentang proses saya bekerja di kapal pesiar atau berkarir di kapal pesiar. Yang saya mulai dari nol, nggak bisa bahasa Inggris dan tidak punya basic skill karena banyak sekali yang bertanya gimana sih kerja di kapal pesiar, prosesnya apa aja, terus dokumennya apa aja, biayanya berapa aja, dan berapa lama untuk prosesnya untuk bekerja di kapal pesiar. So, dalam video ini saya akan membahas detailnya. Pertama, dulu saya masuk di sebuah LPK di daerah Cirebon, di daerah Waru ya kayaknya. Terus biaya masuknya di situ sekitar 7,5. Sebenarnya sih 14 juta dulu karena dapat potongan setengah jadi 7,5, dan itu termasuk dengan biaya biaya dokumen seperti paspor, semenbook, BST, kecuali dokumen SAT CCM itu buat sendiri. Ya sekitar CCM itu sekitar 1,5 lah, siapin duit SAT CCM 2,5. So berarti total 7,5 tambah 2,5 10 juta. Itu biaya awal. Dalam LPK tersebut tidak menyediakan makan, cuma nasi aja. Berarti kita makan dari uang sendiri. Terus habis itu setelah 6 bulan itu belajar buat bahasa Inggrisnya karena saya dari nol nggak bisa bahasa Inggris dan nggak tahu bahasa Inggris, diajak ngomong juga tahu, dan sekarang sih masih juga nggak bisa. Terus habis itu 6 bulan, setelah 6 bulan atau 3 bulan, setelah 3 bulan kita training 6 bulan di hotel. Dan saya dulu training di Hotel Aston Cirebon 6 bulan. Setelah 6 bulan berarti prosesnya udah 9 bulan. Setelah 6 bulan biasanya itu setelah training kita ada interview ke agensi di Jakarta. Saya ikut di Maksasai. Saya juga pernah gagal sekitar 2 kali atau 3 kali interview, gagal di Maksasai di Costa karena berat badan, terus karena speakingnya juga. Terus ketiganya itu udah lumayan lah, alhamdulillah terima 3 kali proses. Dan kalian jangan membayangin bahwa proses itu segampang yang kira. Enggak, kita lama bro, prosesnya lama banget dan ngeluarin duit juga banyak. Hitung aja sekitar kita makan buat di Cirebonnya itu, di LPK nya itu sekitar 1,5 2,5 dikalikan setahun berarti 2,5 kali 12 24 juta. Total yang tadi 24 juta sama 10,5 berarti habis 34 belum nanti buat medikalnya, buat interview, buat transfernya itu sekitar 40-50 nyiapin untuk berangkat. Dan setelah interview berhasil agensi, kita interview ke user aja. Kalau agensi gagal kita ulangi lagi, dan kalau udah lulus ke agent terus ke user. User juga nunggu lama juga, sekitar 3 bulan 4 bulan ke user. Setelah user lulus baru kita medical check up seluruhnya, check up total check up. Setelah medical itu biasanya ngurus dokumen yang belum dilengkapin. Setelah medical terus habis itu
vaksinnya juga mahal. Vaksin itu ada 4 atau 5 itu vaksin itu. Coba satu vaksin satu setengah, ada yang 800, 2 juta juga ada vaksin. Medical medical sekitar 3 juta nyapin lah medical. Berarti total itu tadi 40-an, 40, 43, harus nyiapin uang banyak sebelum yang buat first kontrak, buat ke kapal yang dari nol, gak bisa bahasa Inggris, gak punya basic, itu harus nyiapin duit banyak banget. Dan biasanya setelah medical check up udah, vaksin udah lah, tinggal nunggu, kita udah aman, tinggal nunggu schedule. Kalau yang Asia, dulu saya dapat Asia itu visa free. Ada yang free di Jepang, kalau kita join di Jepang itu visanya free. Dan buat yang Cina biasanya 118 atau 13 kemarin, tapi bisa dirembes di kapal, sama biaya tiketnya misal bolak baliknya itu bisa dirembes di kapal buat fast kontrak. Jadi ya sekitar nyiapin uang sekitar 50 juta buat kerja di kapal itu, buat harus nyiapin sekitar segitu, 50, 30, 40 itu harus nyiapin buat kerja ke kapal. Dan buat new hire harus semangat, karena dalam kondisi pandemi ini kru juga nunggu yang banyak, list krunya juga banyak. Kalian harus semangat lagi, semangat dan semangat. Dan sekian dari saya, terima kasih, jangan lupa di subscribe.